Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 1 Timotius 3 ayat 10, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Saudara yang terkasih, untuk menjadi orang-orang yang memiliki kualitas, kita harus melewati proses, harus melewati ujian demi ujian. Hal inilah yang disadari oleh Ayub dalam Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus menyampaikan pesan penting kepada Timotius bahwa seorang pelayan Tuhan bukanlah sembarangan orang, tetapi haruslah orang yang telah teruji hidupnya, yang punya kualitas hidup yang lebih dibandingkan yang lainnya. Karena itu, tidak seorang pun yang akan luput dari ujian, dan masing-masing kita pun akan mengalami ujian yang berbeda. Saudara, kita tidak akan beroleh promosi sebelum kita lulus dari ujian yang ada. Contohnya adalah syarat-syarat bagi calon pelayan atau calon deacon dalam 1 Timotius 3 ayat 8 dan 9. Haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Tapi inti atau poin dari kesemua persyaratan itu adalah kesetiaan. Ya, tanpa kesetiaan, apapun tugas, apapun kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada seseorang tidak akan membuahkan hasil yang maksimum. Jadi kita harus tetap setia mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bagi kita, meski ada ujian, meski ada tantangan, dan harus melewati padang gurun sebagaimana bangsa Israel yang harus mengalami ujian di padang gurun selama 40 tahun lamanya, saudara. Selama masa-masa ujian tersebut, bangsa Israel memberontak, bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan. Dan saudara, akibat dari ketidaksetiaan mereka menjalani proses ujian, sebagian besar dari mereka mati di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Mereka tidak dapat menikmati janji Tuhan karena tidak tahan saat harus mengalami kesukaran, kesulitan. Saudaraku, seberat apapun ujian yang harus saudara dan saya lalui, yakinlah bahwa itu adalah bagian dari persiapan yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan menghendaki agar kita tidak menyerah ketika berada dalam masa-masa pembentukan itu. Dan kondisi inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh iblis untuk melemahkan kita dengan berkata, "Untuk apa kamu setia? Sia-sia. Tidak ada gunanya kamu melayani Tuhan. Hidupmu juga tidak diberkati, sakitmu belum juga sembuh. Lebih baik cari pertolongan orang lain dan menyerah saja." Dan akhirnya ada banyak orang Kristen yang tidak sabar dan menyerah di tengah jalan. Karena itu saudara, Tuhan adalah pribadi yang selalu setia. Teladannya ditinggalkan bagi saudara dan saya, supaya kita tetap setia walaupun melewati ujian demi ujian. Percayalah, Tuhan akan membawa kita untuk menikmati setiap janji-janji yang indah. Percayalah, Dialah Allah yang tahu jalan hidup kita masing-masing. Dan kalau Dia mengizinkan ujian ada, percaya juga kita akan timbul seperti emas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami bangga punya Engkau Allah Tuhan yang selalu bersama dengan kami, karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami tidak setia dalam iring akan Tuhan, terutama ketika ujian demi ujian datang bertubi-tubi silih berganti.
bahkan kami menyerah di tengah jalan. Tapi hari ini Tuhan panggil kembali, bahkan Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kami, supaya kami mengerti bahwa Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Di tengah-tengah ujian yang kami hadapi sekalipun, kami yakin dan percaya Tuhan yang berjanji, Engkau menyertai kami, Engkau membuktikan kebaikan-kebaikan-Mu atas hidup kami. Dan kami juga menyadari bahwa Engkau Allah satu-satunya yang tahu jalan hidup setiap anak-anak-Mu. Semua pendengar Bread of Life audio yang saat ini mereka sedang mendengarkan, merenungkan firman Allah ini, dalam keadaan apapun mereka, Tuhan datang, teguhkan, kuatkan mereka, dan ingatkan kalau orang lain ditolong, kami juga pasti ditolong Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Allah yang kudus. Saudara yang terkasih, mari arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa surgawi, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pelindungan Roh Allah yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Dengan iman kita dapat berkata, kalau orang lain ditolong, saya juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.